kenalin nama gue Edo. Gue di sini pengen diskusi mengenai motor yang paling banyak dibully dari tahun 2022 sampai tahun ini. Tapi motor tersebut sangat legend dan masih laku parah sampai sekarang. Motor apakah itu? Ya, motor ini dia. Motor Vario. Tentu udah gak asing sama kita ya, karena motor ini dikeluarkan dari tahun 2006 oleh Honda Ahas. Dari game pertama sampai game terakhir menjadi salah satu motor paling laku di Indonesia. Bahkan disebut juga motor sejuta umat karena banyak banget jalanan. Kita nggak usah pakai riset segala, nggak usah kita searching di Google atau dimanapun, karena di jalan pun banyak banget. Bahkan motor tahun 2000 yang lalu yang game pertama itu masih ada jalanan. Enggak, gue pernah lihat pas itu soalnya. Walaupun memang udah keluar debu asap-asap dari knalpot ya, tapi menurut gue kalau asalkan dirawat pasti masih bertahan. Karena squad itulah motor Vario yang dulu ya. Nah, kita bahas yang sekarang. Nice. Motor Vario sekarang, kalian bisa lihat sendiri ini dia. Ini parah nih. Ya, alasan pertama menurut gua kenapa itu motor laku banget adalah karena brandnya. Ya, brand Honda. Salah satu brand terbesar di Indonesia dan terkuat juga, terutama di dunia otomotif, terutama di dunia motor. Gimana gue bilangnya? Gue yakin bapak-bapak sama ibu-ibu di luar sana banyak yang bilang tuh motor, itu Honda ya, padahal bukan Honda. Itu aja intinya. Karena brandnya sekuat itu dari dulu. Karena memang udah ada Indonesia ya dari dulu ya. Jadi ya udah sangat familiar kan sama rakyat Indonesia, makanya banyak yang percaya sama brandnya. Dan setelah brandnya itu kuat, yang pasti adalah dealernya itu banyak, ya kan, otomatis dong itu kan. Dealernya banyak, orang gampang servisnya. Ya, kan banyak orang di Indonesia ini kan mungkin males, nggak kerjanya banyak, jadi pengen yang deket-deket dong. Nah, dealernya banyak tuh yang deket-deket tuh, bahkan di berbagai daerah. Di dekat rumah gue pun banyak, makanya gue beli pas itu motornya, karena emang gue kan kerja ya dari Sabtu Senin sampai Jumat, makanya Sabtu Minggunya gue usahain kalau mau ada servis dekat, karena gue juga masih jauh-jauh kan. Terus juga karena selain itu juga brandnya kuat dan ada dealernya banyak, pas yang terakhir adalah spare partnya banyak. Nah ini dia nih, itu tiga otomatis tuh, itu udah otomatis tuh hubungan tuh. Brandnya kuat, otomatis banyak dealernya banyak, otomatis spare partnya melimpah, karena memang banyak yang pakai motor Honda Vario di Indonesia dari dulu. Dan juga gue yakin banyak orang Honda tuh banyak ngestok spare part originalnya Honda ya, Honda Vario di dealernya masing-masing. Dan kalau memang kalian nggak mau part original, part modifannya pun banyak, yang aftermarketnya banyak banget. Kalian mau cari modifan apapun Honda Vario itu ada menurut gue ya, karena gue pernah nyari di Shopee, buset, banyak banget, dari harganya 5.000 sampai harganya jutaan pun ada. Makanya menurut gue salah satu hal yang bikin orang tuh suka ya itu karena part-part modifannya banyak, sama part spare partnya banyak, nggak pusing nyarinya. Mulai dari kaki-kaki, body, itulah speedometer, lampu-lampu, buset, banyak banget. Kalian bisa suka-suka kalian lah situ mau ngapain. Yang penting ya tetap mengikuti peraturan yang ada. Nah, itu alasan pertama menurut gue ya. Ya, yang kedua adalah namanya. Siapa di Indonesia ini nggak tahu nama motor Honda Vario? Ya, kalian tanya aja ke desa-desa kecil juga tanya. Pasti orang-orang sana tahu Vario itu motor apa. Vario itu gimana? Bahkan mereka pun kayaknya punya. Jadi, udah brandnya gede, namanya gede, dan banyak orang percaya sama mereka. Jadi ya, kenapa nggak laku kan? Karena gue yakin banyak juga orang yang beli karena itu doang, karena brand sama namanya doang. Bahkan kayaknya kalau nyokap gue suruh beli motor, kayaknya langsung beli motor itu kayaknya. Karena gue pun sedemikian. Contohnya kayak gue lah, gue beli itu motor karena nostalgia. Karena dulu gue pernah punya motor Honda Vario 110 CBS, dan gue jual dulu karena memang garasi gue udah penuh. Gue naik
Itu motor sekolah tiap hari dulu pas kelas 1 SMA, dan gue kangen. Dan kebetulan sekarang gue butuh, makanya gue langsung beli itu Vario. Padahal sekarang harganya, tuh tau sendiri harganya sekarang berapa paling murah? 24 juta. Juga 105 cc. Garing. Garing. Tapi ya karena namanya dan brandnya tersebut, banyak orang yang nggak pertimbangkan lagi karena orang udah percaya sama itu tersebut, sama nama brandnya kan. Makanya itu dibilang the power of branding. Yang ketiga adalah karena praktis dan irit. Ya ini dia alasan terakhir menurut gue ya. Kenapa praktis? Ya karena motornya nggak terlalu gede. Kenapa gue pilih itu kemarin? Ya karena gini, ini mohon maaf ya, bukannya nyinggung ya, tapi kalau gue naik motor Beat itu gue ngerasain sendiri, itu gue buset banting banget boy, asli ban gue gede banget ini. Dan gue naik motor Beat itu kayak banting banget. Jadi setidaknya gue pilih motor yang masih di pertengahan lah, pertengahan. Jadi ya Vario, karena tadi gue bilang sekalian gue pengen nostalgia sama masa-masa SMA gue kan. Gue emang pertimbangkan motor-motor lain kayak dari Yamaha ya, kayak Vilano, terus motor-motor ya yang lain lah, merek lain. Tapi ya gimana ya, gue kurang suka gitu loh, karena ya itu nostalgia boy. Gue pengen nostalgia aja masa-masa SMA gue. Walaupun sebenarnya gue pengen tadinya beli motor ini apa, Stilo yang baru. Tapi pas gue mau beli Stilo itu, Anda tahu berapa lama nunggunya? 4 bulan. Anjay, gila, 4 bulan inden buat motor Honda Stilo, karena itu motor baru keluar kemarin. Dan kebetulan gue juga pengen beli motor kemarin, tapi ya gitulah, karena gue emang lagi butuh banget, karena buat adik gue juga sekolah. Ya udahlah, gue beli itu Vario karena memang praktis. Gampang banget pakai Vario itu, gimana ya gue bilangnya, praktis aja deh, kayak tinggal nyalain, panasin, cueng, ya saya gas rem, udah sepraktis itu. Terus juga irit. Ya kalau irit mah motor Honda mah nggak perlu kita ini lagi ya. Gimana ya gue bilangnya? Motor Honda tuh kalau masalah irit adalah absolut seniman kalau motor Honda tuh. Karena memang motor Honda tuh kalau masalah irit-iritan itu nggak bisa lawan. Gue akuin aja. Hey, that's pretty good. Ya guys, jadi ya sekian pendapat gua mengenai motor Vario ini. Masih tetap laku walaupun banyak dibully oleh netizen dan oleh akun-akun otomotif lainnya, tapi dia tetap laris manis ya sampai sekarang ya. Karena yang menurut gua tadi itu yang utama sih menurut gua, karena brandnya Honda bagus ya, brandingnya ya, dan juga namanya Vario. Karena itu juga yang bikin gua beli motor ya. Seperti gua bilang juga, gue beli motor karena pengen nostalgia, cuma zaman gue SMA, jadi aku beli lagi di motor karena nostalgia. Walaupun memang harganya ya, kembali lagi harganya, kalau menurut gue pribadi memang lumayan price sih. Tapi ya motor-motor sekarang sih mahal-mahal, yang gue lihat ya, harganya udah di atas 20-an semua metik-metik, kalau cuma 125 cc. Tapi ya gimana ya, walaupun gitu harga jualnya juga seimbang gitu loh, maksudnya nggak terlalu turun jauh. Kalian bisa lihat sendiri sih ini, nanti harga jualnya itu ya kalau di mobil ibarat Avanza Xenia lah, harga jualnya nggak terlalu jauh, jadi kalian masih tetap bisa jual dengan harga yang bagus dan tidak terlalu jauh dari harga belinya. Itu aja sih kelebihannya sih sebenarnya. Kalau kurangnya itu menurut gue pribadi lumayan overpriced, walaupun memang motor-motor lain juga udah mahal. Jadi kembali lagi ke selera kalian pengen beli ini atau pengen beli motor dari merek lain, kalian bisa pertimbangkan sendiri. Karena bagi gue pribadi ya, ini jujur aja, kalau di ukuran 125 cc, Vario sih terbaik sih. Walaupun memang banyak dibully karena kata ESA, build quality-nya juga memang gue rasa juga kurang. Tapi yang mau diapain juga, menurut gue sih paling proper sama paling enak pakai sih Vario ini, gitu loh. Jadi ya semua kembali ke selera kalian ya. Gue juga cuman memberikan pendapat gue mengenai ini motor, kenapa ini motor masih laku sampai sekarang. Jadi kalau kalian memang setuju, kalian bisa like sama subscribe. Kalau memang nggak setuju, kalian bisa tulis kolom komentar ya, kira-kira alasan apa aja ya yang gue masih kurang, atau memang ada yang masih gue belum tahu. Ya sekian dari gue, kalau memang ada kurangnya mohon maaf. See you again guys.